Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini saya mau berbagi informasi salah satu portofolio saya yang saya investasikan di Stockbit. Stockbit ini salah satu sekuritas tempat kita melakukan jual beli saham. Nah, kali ini ada beberapa saham yang sudah saya beli ya. Kemudian dari beberapa saham ini sudah terlihat ya perubahannya atau kenaikannya. Di sini saya melakukan investasi ke saham ASLC ini ya. Di sini dapat gain atau keuntungan 17,97% dengan nilai keuntungannya adalah 4.600 karena total investasinya hanya 25.600. Kemudian di BHIT saya mendapatkan gainnya 1,17% atau keuntungan 1,72%. Kemudian untuk jumlah rupiah untuk keuntungannya plus 94. Di CMPP ini lossnya lumayan banyak ya. CMPP ini Kak saya lihat, coba kita lihat ya, si MPP ini AirAsia ya, punyanya sahamnya AirAsia. Di situ lumayan turunnya ya 11%. Lalu untuk Net TV ini ya Net TV saya dapat keuntungan banyak ini 68,37% dari total investasi 19.600. Sudah mendapatkan keuntungan 13.400. Artinya di sini ketika kita melakukan investasi saham ada risiko yang cukup tinggi yang harus kita terima ya. Kita juga harus siap dengan risikonya meskipun returnnya di sini juga ada kemungkinan tinggi. Tapi kita juga harus siap jika sewaktu-waktu kita mendapatkan penurunan dari investasi karena nilai sahamnya menurun. Nah, kalau tips dari saya ya, di sini ketika kita investasi, kalau masih belajar seperti saya juga masih belajar. Di sini saya ada beberapa sekuritas yang saya gunakan selain Stockbit, ada juga iPod atau Indo Premier Sekuritas, kemudian Ajaib, kemudian Peluang ya. Jadi ada beberapa saham yang saya coba sebarkan ke beberapa sekuritas, nanti kemudian dilihat ya gimana perkembangannya. Tapi yang paling penting di sini kalau menurut saya ya, ketika kita akan membeli saham harus paham fundamentalnya. Kalau hanya sekedar coba-coba ya takutnya nanti seperti judi ya teman-teman. Lalu untuk yang saya pilih di sini kebanyakan khususnya Net TV ya, ada Net TV. Khususnya untuk Net TV di sini merupakan saham yang baru. Sebelumnya saya membelinya dengan antrian ya di sini di bagian IPO. Jadi kelebihannya kalau di Stockbit itu kita kalau sudah mendaftar otomatis bisa ikut antrian saham-saham yang baru di EIPO. Kemudian nanti di situ kita lihat beberapa saham yang baru launching, misalnya ini ada Nusatama Berkah Tbk, kemudian ada juga Enak ini, kemudian ada ASLC, Net TV. Kalau yang lalu saya membeli saham dari Net TV dengan melalui IPO ya. Ini di harga 130. Ini sudah didistribusikan harga 196 dan tadi saya lihat di portofolionya sudah naik sebesar 68. Kita kembali ke portofolio ya. Sudah naik sebesar 68 ini 68,37%. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih selektif lagi ya dalam memilih saham mana yang mau dibeli. Kalau di sini saya di beberapa sekuritas ini saya baru coba-coba dan dari pengalaman saya alhamdulillah sebagian besar bisa dibilang untung ya. Nah, kalau teman-teman mau antri saham di EIPO atau IPO ini ya, ini
nanti kita pilih yang fundamentalnya bagus. Kalau saya kemarin kan milihnya Net TV. Net TV ini saya rasa cukup ini ya, cukup bagus untuk perusahaannya. Jumlah saham yang ditawarkan ada 765 juta ya. Persenannya sekitar 4,37%. Kemudian di sini ada ringkasan prospektus, bisa dibaca-baca ya nanti teman-teman kalau mau beli saham. Di bagian ini kemudian ada prospektus dari 4 aplikasi yang tempat jual beli saham. Saya merasa lebih cocok di Stockbit ya, tapi kurang tahu untuk kedepannya. Jadi untuk saham dan reksadana saham itu ada bedanya ya teman-teman. Kalau saham sendiri itu langsung kita beli, kita punya, istilahnya kita punya kepemilikan langsung. Tapi kalau di reksadana saham kita istilahnya menitipkan atau mempercayakan dana kita kepada manajer investasi, lalu manajer investasi yang akan mengelola dan memilihkan saham-saham yang bagus, yang baik untuk kita. Tapi di situ ada komisinya seperti itu. Nah, saya sudah menggunakan dua-duanya ya, baik reksadana saham ataupun saham. Bagi yang mungkin masih belum siap dengan resiko tinggi, mungkin bisa ke reksadana saham dulu. Tapi kalau mau yang resikonya lebih rendah lagi, bukan di saham ya teman-teman, kalau mau investasi tapi resikonya lebih rendah, bisa di obligasi atau di SBN ya, surat berharga negara. SBN juga bisa, itu resikonya rendah kalau di SBN. Bisa juga di pasar uang itu resikonya paling rendah. Nah, untuk yang lebih amannya lagi dan lebih nyamannya lagi, kita bisa pilih yang syariah ya teman-teman. Kita bisa pilih yang saham-saham syariah. Oke, mungkin itu saja ya sharing dari saya. Artinya di sini dari pengalaman saya dapat keuntungan ya. Jadi investasi saya sudah berkembang. Meskipun di sini saya melakukan investasi dalam jumlah yang kecil. Seandainya ini di Net TV ini saya melakukan investasi sebanyak misalnya 1.900.000 ya misalnya, mungkin saya sudah dapat keuntungan 1.340.000. Jadi cukup ya, memang kalau dilihat dari returnnya cukup tinggi. Misalnya kalau ini saya volumenya saya naikkan ya dari 19.600, dulu saya belinya misalnya 1.960.000, maka di sini untungnya sudah 1.340.000, sangat lumayan. Tapi sekali lagi kita juga harus siap dengan resikonya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.